Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Semua manusia di dunia ini diciptakan Allah dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ada yang pintar dan ada yang tidak. Ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam. Ada yang berambut lurus dan ada yang berambut keriting, dan ada yang Allah kehendaki mempunyai harta berlimpah dan hidup berkecukupan, namun ada juga yang Allah kehendaki hidup dalam kekurangan. Semuanya itu merupakan hak dan ciptaan Allah yang disebut atau dikenal dengan takdir. Kita sebagai umat Islam harus yakin dengan takdir Allah. Dalam hal ini disebut juga iman kepada qada dan qadar. Apa sih pengertian iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar merupakan percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan serta kejadian atas semua makhluknya. Nah, kita akan membagi pengertian qada dan pengertian qadar. Pengertian qada. Qada secara bahasa berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Misalnya, mengenai garis hidup seseorang, sukses, gagal, sehat, sakit, kelahiran, serta waktu kematiannya. Sedangkan pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Contoh qada dan qadar. Ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap seseorang, seperti si fulan yang malas belajar, dipastikan dia tidak akan meraih kesuksesan karena si fulan ini malas belajar. Dan kita tahu bersama bahwa orang yang malas belajar pasti tidak akan meraih kesuksesan. Nah, inilah yang disebut dengan qada. Selanjutnya, di kemudian hari si fulan tersebut tidak mau berusaha dalam belajarnya, tetap malas-malasan dan tidak ada semangatnya untuk belajar, maka ketetapan itu benar-benar terjadi, sehingga ia akan menjadi orang yang gagal. Nah, itulah yang disebut qadar. Beda jika si fulan ini melawan rasa malasnya dan terus semangat dalam belajarnya, maka si fulan ini bisa menjadi orang yang sukses. Jadi, segala kejadian yang akan terjadi di alam ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah tertulis dalam kitab yang terjaga yang disebut dengan kitab Lauhul Mahfuz. Nah, bagaimana cara mengimani qada dan qadar? Untuk beriman kepada qada dan qadar, ada 4 prinsip yang harus senantiasa kita pegang teguh. Yang pertama, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Maha mengetahui atas segala hal. Allah Maha tahu baik yang ada di bumi dan yang ada di langit, yang lahir ataupun yang batin. Yang kedua, kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada dan terjadi di alam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah. Allah telah menentukannya di sisi singgasananya di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, kita harus yakin dan percaya
bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah semata. Terakhir, kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada, baik wujud, sifat, dan geraknya adalah ciptaan Allah. Demikianlah materi iman kepada qada dan qadar. Nah, saatnya adik-adik mengerjakan tugas berikut ini. Silahkan dikerjakan dan dijawab dengan baik. Selamat mengerjakan tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.